Lagian ngapain pemerintah sibuk ngurusin UMKM tapi tidak fokus pada pengembangan SDM-nya? Semestinya pemerintah mendukung untuk pengembangan SDM dan memberikan fasilitas. Hola netizen yang tercinta, pemerintah resmi melarang praktik perdagangan secara online lewat platform media sosial atau social commerce. Fenomena social commerce sendiri ramai dibicarakan setelah platform media sosial TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop yang disebut-sebut mengancam pelaku UMKM. Aturan tersebut tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang bakal dikeluarkan pada Selasa 26 September 2023. Zulkifli Hasan atau yang sering disapa Zulhas juga mengatakan layanan media sosial tidak boleh digabungkan dengan fasilitas perdagangan seperti e-commerce. Hal itu dilarang demi melakukan pencegahan penggunaan data pribadi. Zulhas mengingatkan ada sanksi yang disiapkan bila perusahaan media sosial tidak mau mengikuti aturan tersebut. Paling berat adalah aplikasi media sosial bisa ditutup. Presiden Jokowi buka suara soal kebijakan pemerintah melarang praktik social commerce. Menurut Jokowi, akan ada aturan baru yang melarang praktik social commerce dilakukan. Jokowi mengakui pemerintah memang terlihat sedikit terlambat menangani fenomena social commerce. Selama beberapa bulan terakhir, dampak dari kebijakan tersebut sangat besar terhadap perekonomian pengusaha kecil di Indonesia. Jokowi menegaskan payung besar transportasi digital harus dibuat holistik. Perkembangan teknologi menurutnya harus diarahkan untuk menciptakan ekonomi baru, bukan menggerus dan membunuh ekonomi yang sudah ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Katanya sih banyak offline store yang sepi, jadi akhirnya TikTok Shop resmi ditutup. Mohon maaf nih ya Pak, pertanyaan saya cuma satu nih. Emang kalau TikTok Shop ditutup, itu offline store langsung pada rame? Gak usah jauh-jauh deh, Tanah Abang deh yang katanya udah sepi banget gara-gara TikTok. Emang bakal rame lagi? Bahkan menurut data yang ada, TikTok Shop ini tuh cuma sebagian kecil loh. Ada yang lebih besar lagi, itu toko oranye, toko hijau, dan toko-toko lainnya. Kenapa harus TikTok Shop yang ditutup? Pemerintah ini emang kadang suka ngadi-ngadi gitu, cuma ngeliat dari satu sisi. Padahal banyak banget UMKM yang tertolong gara-gara adanya TikTok Shop ini. Gua kasih contoh deh nih, daster yang gua jual. Ini yang punya perorangan, ini brand lokal UMKM. Bahkan yang punya itu ibu rumah tangga. Gak usah jauh-jauh sama yang punya UMKM-nya deh. Contoh aja gue. Gue di sini cuma sebagai afiliasi dan sangat-sangat terbantu dengan adanya TikTok Shop. Gue cuma seorang ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan dari rumah aja. Apa? Kalian mau bilang gak adil karena gak semudah itu jadi afiliasi dan jadi pedagang di TikTok Shop. Yang namanya hidup punya jalan cerita masing-masing, gak ada yang gampang. Lu liatnya doang enak, liatnya doang gampang, gak tahu kan yang dijalanin kayak gimana. Oke, kalau kita lihat dari sisi lainnya ya, kita lihat dari sisi pembelinya. Banyak kok pembeli yang tertolong karena adanya TikTok Shop ini. Belanja jadi lebih gampang, apalagi yang tinggalnya jauh di pelosok-pelosok. Gak perlu jauh-jauh dia ke kota. Ya mengikuti zaman aja, di zaman udah makin canggih. Tinggal belanja di TikTok Shop. Sekarang TikToknya mau dihapus. Udah deh Pak, kayaknya dari dulu udah ada toko oranye, toko hijau dan lain-lainnya yang bahkan jauh lebih ramai dari TikTok Shop. Itu aman-aman aja. Gak pernah tuh diubek-ubek di otak-atik ini kenapa bagian TikTok Shop kayak gini. Heboh banget tiap hari perkara TikTok Shop. TikTok Shop demen amat kalau TikTok Shop dihapus. Kenapa sih? Kenapa nggak BBM aja yang diturunin? Biar orang-orang pada kagak males keluar rumah. Jangan TikTok Shop yang dihapus Pak. Ya udah deh, cukup ya daripada gue ngilang nanti abis ini. Udah terserah Pak pemerintah. Intinya kami banyak banget yang tertolong dengan adanya TikTok Shop ini. Jadi mohon Pak, lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, karena jangan cuma dilihat dari satu sisi, tapi kita harus melihat dari sisi lain. Ambil positifnya aja deh, udah deh. Banyak Pak, sisi positifnya banyak sekali. Udah deh ya, gue udah capek, stres setiap hari mikirin TikTok Shop mau dihapus deh. Terserah ya Pak. Ya intinya saya cuma minta tolong ya, mohon lebih bijak lagi untuk mengambil keputusannya. Oke, terima kasih. Apa dibalik semua ini? TikTok dianggap sebagai ancaman serius untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memisahkan sosial media TikTok dan juga online shopping. Katanya si TikTok bisa mengatur algoritmanya sendiri untuk kepentingan brand-brand tertentu dan tidak berpihak dengan UMKM. Kalau boleh jujur, TikTok itu sangat cerdas karena bisa menggabungkan sosial media dengan online shopping dan menciptakan tren baru namanya social commerce. Bisa live streaming langsung belanja dan kalau kontennya bagus bisa langsung cuan. Saya rasa tidak semudah itu untuk memisahkan social commerce yang selama ini sudah terintegrasi. Ada coding yang sangat rumit untuk memisahkan menjadi aplikasi baru
lagi. Tentunya banyak uang triliunan rupiah yang akan mengendap di sana. Dan juga pastinya ada banyak refund dong. Tentunya ada fase-fase penurunan penjualan pada saat proses peralihan aplikasi baru lagi. Tak segampang itu. Pinjam dulu 100, besok ku ganti. Lagian ngapain pemerintah sibuk ngurusin UMKM tapi tidak fokus pada pengembangan SDM-nya? Semestinya pemerintah mendukung untuk pengembangan SDM dan memberikan fasilitas agar mereka bisa bikin konten yang keren dan produk mereka juga bisa bersaing dengan produk import. Apakah pemerintah ada desakan dari e-commerce lain? Waduh, TikTok Shop jadi beneran ditutup. Wah, gimana nasib seller sama afiliator nih? Tenang, gua tahu. Lu udah pada panik kan lihat berita ini? Yuk, kita telaah bener-bener apakah dia bakal ditutup dan kalian nilai sendiri ya. Begitu itu berita keluar, hal pertama yang gua lakuin adalah gua telepon orang TikTok Shop gua. Terus gua tanyain, lu jadinya ditutup ya? Terus gimana nih nasib seller, afiliator, dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tenang-tenang aja guys. Bahkan mereka bilang ya business as usual. Kenapa? Karena secara peraturan mereka bilang peraturan kita lengkap kok, kita juga comply banget kok sama semua hukum Indonesia. Tapi kan ada yang katanya aturan yang mau dirubah kan gara-gara TikTok Shop. Aturannya kayak gimana nih, gue jelasin satu-satu ya. Nah, aturan yang dirubah dari Kemendak itu adalah pertama pengaturan kategori. Kalau yang gue tangkap ya dari pengaturan kategori ya mungkin gini, kalau sebelumnya nih mungkin kayak sembako, minyak, gula bisa dijual di TikTok Shop, nantinya ini nggak bisa. Yang buat gue kayaknya itu nggak ada merugikan kan buat kalian, bener nggak? Terus barang-barang impor yang mungkin pasti bakal makin dibatasi, yang buat UMKM kayaknya untung juga kan, bener nggak? Ya, tapi kalau soal impor terbatas, sebenarnya kliennya juga ada yang udah ngalamin barang impor memang lebih susah masuk, artinya barang lokal kalian bakal untung. Nah, pengaturan kedua, e-commerce nggak boleh jadi produsen. Kalau gua rasa sih ini menuju ke Project S yang direncanakan, dan dengan aturan ini Project S nggak boleh. Jadi kan enak juga dong buat kalian, bener nggak? Nah, pengaturan ketiga nih yang paling penting, aturan ini ngomong kalau media sosial nggak boleh digabung dengan media perdagangan. Yang kalau logika gue nih sederhananya artinya gini loh, konten TikTok, konten keranjang kuning boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi check outnya nggak boleh langsung dalam satu aplikasi tersebut. Ujung-ujungnya gimana? Palingan dipisah aplikasi. Jadi ya sama aja sih kayak sekarang. Contoh, lu main Cepas nih, iklan di Meta, check out di Shopee, pindah gitu doang kan? Nah, ini pun bakal terjadi seperti itu. Palingan juga ada aplikasi baru namanya TikTok doang dan TikTok Shop doang. So, kayaknya sih nggak akan beda jauh ya menurut gue ya. Dan kedepannya bisa jadi ya secara penjualan ataupun secara apa itu fine-fine aja kalau aplikasinya dipisah. Menurut kalian bakal dipisahkah ataukah tetap dipaksain nih? Sudah resmi TikTok Shop akan dihapus ya atau dipisah. Pak Zulhas, Kemendak sudah memutuskan kalau misalnya social commerce itu sudah tidak boleh ada lagi. Jadi maksudnya gimana buat yang nggak ngerti, saat ini TikTok itu kan menjadi social commerce walaupun dalam presentasinya nggak dijelaskan ya, dia hanya menyebut platform bukan TikTok secara spesifik. Tapi intinya adalah sekarang ini TikTok itu kan adalah sosial media yang ada TikTok Shop-nya di dalamnya. Jadi kita bisa belanja pada saat kita lagi nonton suatu konten, ada keranjang kuning, kita bisa klik, bisa buy, bisa payment, order, bahkan sampai dengan pengiriman. Nah, itu mau dipisah ya. Jadi sebenarnya TikTok Shop itu tidak akan dihapus, nggak akan dihapus, tapi dipisah. Jadi nanti ke depan nih prediksi gue ya, TikTok akan menjadi dua platform yang berbeda. Yang pertama TikTok seperti biasa ini kita nonton video-video konten, yang satu lagi adalah seperti Shopee gitu. Jadi kita belanja menggunakan TikTok Shop di sana, toko-toko keranjang apa untuk beli produk itu di sana. Kenapa alasannya dipisah? Jadi berdasarkan info yang gue baca itu adalah karena banyak keluhan dari pedagang-pedagang offline atau UMKM yang merasa terganggu dengan adanya platform online ini. Jadi orang-orang berjualan affiliate dan lain-lain itu kan penjualannya gila-gilaan ya di TikTok. Nah, mengganggu penjualan offline. Ada lagi karena di platform TikTok ini kebanjiran barang impor dari China langsung. Jadi produsen langsung berjualan tanpa ada toko offline, tanpa memakai importir. Dia langsung menggunakan data user. Dia kan bisa tahu nih, oh user TikTok nih sukanya barang A, B, C, D, E, F, G. Ya udah langsung aja diimpor. Dan memang kenyataannya betul, karena gue sendiri pas main affiliate gitu ya, banyak gue ditawarin oleh produsen langsung dari negara plus 86. Itu langsung nawarin untuk bantuin dong affiliatein produk saya gitu. Nah, itu produsennya langsung dari Tiongkok gitu, bukan importer dari Indonesia lagi, udah benar-benar dari China langsung. Dan itu jadi menurut gua adalah suatu yang nyata. Nah, tapi menurut gua ya, gua sih secara general tidak setuju sebenarnya. Tidak setuju ini dipisah. Karena satu, pedagang offline dan UMKM tadi tetap aja tidak akan bisa bersaing. Tetap saja tidak akan bisa bersaing karena mereka offline. Kalian harus online, mau nggak mau harus adaptasi dengan lingkungan, itu satu.
affiliate di TikTok tuh banyak yang sukses loh, dan banyak jumlahnya, ada jutaan orang. Kalau nggak salah tadi datanya ada 6 juta pedagang dan 7 juta affiliate. Berarti di total ada 13 juta nih yang berbisnis di dalam TikTok. Kalau misal dipisah, otomatis omset mereka akan turun drastis, otomatis itu. Karena yang bisa dilakukan oleh TikTok adalah mempromosikan doang. Jadi nanti akan balik lagi jadi sistemnya endorsement, lalu ada link keluar, linknya itu ke TikTok Shop baru payment. Jadi alurnya akan jadi panjang lagi, yang tadinya gampang jadi panjang lagi. Nah ini akan mempersulit. Kalau menurut gue sih sebenarnya baiknya jangan dipisah, jangan dihalang-halangi kemajuan teknologi ya. Jadi cara mengatasinya sebenarnya bagusnya adalah suruh mendaftar aja. Produsen-produsen yang terdaftar di TikTok Shop itu lebih baik bikin aja surat izinnya, dan harus ada toko offline-nya, dan tidak boleh langsung importir produk dari China langsung tanpa importir atau tanpa pedagang lokal. Menurut gue dibatasin itunya aja sih, nggak usah dipisah-pisah begitu, karena kasihan juga yang udah hidupnya berubah nih dari affiliate tuh banyak banget yang jadi kaya. Sekarang mesti mikir lagi nih gimana caranya dapat duit dari online gitu. Menurut kalian gimana?